Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini ada sebuah mesin impact current cordless dari brand lokal Indonesia, NRT Pro. Jadi NRT Pro ini bukan brand Tiongkok ya, atau bukan brand Cina, tapi brand lokal Indonesia, teman-teman. Walaupun semua produknya buatan Cina, tapi untuk brandnya sendiri brand lokal. Nah, ini ada sebuah mesin impact current untuk tipenya adalah TD30DC. Ini motornya sudah menggunakan brushless dan harganya bisa dikatakan terjangkau, di bawah 1 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan performanya? Kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya, kita unboxing terlebih dahulu, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, untuk kemasan produknya ada dus berwarna khasnya NRT Pro, merah dan putih, Indonesia banget ya. Di sini ada beberapa keterangan untuk spek dan juga fitur-fiturnya nanti akan kita bahas secara terperinci. Di dalamnya ada koper plastik khasnya NRT Pro, untuk warnanya ini hijau-hijau pudar ya, hijau-hijau pudar. Dan untuk material bahan yang digunakan oleh koper ya ini kurang lebih sama dengan produk generic Cina, tetapi pembedanya tulisan NRT Pro yang di emboss ya, selebihnya sama untuk kualitasnya. Sesuai dengan harga ya, tidak usah diharap terlalu gimana gitu. Nah, ada buku petunjuk penggunaan. Ini buku petunjuk penggunaannya ya kelihatan lebih general ya untuk semua produk, dan ini lebih ke brosur nih. Lebih ke brosur ya, karena di sini banyak sekali produk NRT Pro yang ditampilkan, lebih ke brosur. Untuk garansinya, terus terang saya nggak tahu apakah ada garansi atau tidak. Jadi nanti kalau kalian beli, kalian tanyakan kepada penjual bagaimana garansinya. Tetapi setahu saya ya, produk NRT Pro itu tidak ada garansi resminya, setahu saya. Tapi kalau kalian beli, pastikan aja kepada penjualnya apakah dapat garansi atau tidak. Lalu berikutnya di sini ada 3 kunci sok ya, ukurannya 17, 22, dan 19. Ini standar mobil ya, standar untuk laknatnya mobil. Dapat 2 baterai, ini berapa mAh ya, nggak tahu ya. Dapat 2 baterai, tapi kayaknya lebih dari 2000 ini. Soalnya bobotnya lumayan berat. Dapat wall charger biasa. Dan terakhir unitnya ya, unitnya nih. Nah, ini unitnya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Bentuknya mirip-mirip dengan produk generic Cina yang lain ya, hanya beda di warnanya saja. Udah ya, udah kosong, tidak ada apa-apa lagi pada kopernya ini. Selanjutnya untuk build quality-nya. Untuk kunci sok yang kita dapatkan pada paket pembelian, nanti kita akan uji ya bagaimana kualitasnya untuk membuka baut roda mobil atau laknat mobil, apakah usable atau tidak nih. Lalu dapat baterai ya. Baterainya ini ya tipe LX tema kita. Kalau dari bentuknya sendiri sih ini sama seperti bor-bor generik ya, atau produk generik ya, kurang lebih sama seperti ini untuk material bahannya. Pembedanya ya stikernya ini saja. Untuk kualitas baterainya nanti saya coba akan bongkar ya, apakah ada mereknya atau tidak. Untuk chargerannya juga nih sama ini sama ya. Biasanya ini maksimalnya di angka 16 watt biasanya. Nanti kita akan uji juga. Ini pembedanya ada tulisan stiker NRT Pro Korea ya. Lalu unitnya sendiri nih. Untuk material bahannya, ya sesuai dengan harga ya teman-teman ya. Sesuai dengan harga, menurut saya sih sudah lumayan bagus ini untuk material bahan plastiknya. Untuk material bahan karetnya juga oke ya. Sesuai dengan harganya ya teman-teman ya. Sekali lagi sesuai dengan harga. Nanti kalian hina-hina, tapi harganya murah ya kan nggak cocok juga kalau seperti itu ya. Karena ya harga menentukan kualitas memang. Nah, untuk tingkat finishingnya sendiri nih kita patut apresiasi. Rapi sekali ya. Rapi sekali. Untuk cetakan ini rapi, tidak ada yang renggang-renggang ya. Ya, NRT Pro ini salah satu brand lokal yang bagus ya menurut saya. Saya masih pakai beberapa produk NRT Pro. Masih ada meter show, lalu ada bor juga saya gunakan untuk kegiatan perkayuan, masih ada. Ya, untuk build quality saya rasa sesuai dengan jatuh. Sesuai dengan harganya ya, tidak ada yang bisa kita harap jatuh lah gitu. Tidak ada yang bisa kita harap lebih. Karena apa yang kita bayarkan akan sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Untuk fiturnya kita pasangkan baterainya terlebih dahulu. Untuk anvilnya masih menggunakan hook ring seperti ini ya. Hook ring ukurannya adalah 0,5 inci.
Lalu di sini nih dilengkapi dengan bumper karet ya, bumper karet lumayan. Lalu ada LED LED yang sudah LED shutdown, tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Lalu ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci triggernya. Lalu ada variable speed pada triggernya, semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang ya. Lalu di sini ada beberapa pengaturannya ya, ada beberapa pengaturannya di sini. Nah, ini sepertinya indikator baterai ya, yang 3 titik ini sepertinya indikator baterai. Dan untuk yang sebelah sini nih, oh ini speednya ya, nih. Ada high dan low. Ini high, ini low. Dan apabila reverse, ya ada fitur yang dia tidak langsung mutar ya. Nah, seperti ini nih. Oke ya, untuk fitur juga saya rasa lumayan lengkap lah untuk harga yang ditawarkan. Untuk spesifikasinya langsung saja kita ukur menggunakan alat yang saya miliki. Untuk uji performa, yang pertama chargeran ya. Chargerannya sudah menyala berwarna hijau, standby-nya di angka 0,5 watt. Kita akan charger untuk baterainya. Sudah merah. Hanya di angka 11 watt ya. 11 watt untuk mengisi baterai segede ini. Ini nggak tahu ya berapa mAh, nanti kita akan bongkar. 11 watt teman-teman, ini kecil ya, termasuk kecil ini. Untuk mengisi lama sekali pastinya. Kita akan bongkar baterainya, kita lihat nih isi dalamannya bagaimana. Oke, ini sudah saya bongkar ya teman-teman ya. Untuk modulnya kurang lebih seperti ini untuk modulnya. Tidak ada sensor panas. Dan untuk baterainya sendiri, untuk kapasitasnya adalah 4000 mAh ya. Ini 2000 dikali 2, jadi 4000 mAh. Pastinya akan sangat lama sekali untuk mengisi baterainya dengan chargeran yang hanya 12 watt ya, ini maksimalnya. Oke, kita tunggu baterainya penuh ya. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh, lampu indikator sudah berwarna hijau, dan untuk arusnya sudah di-cut ya. Naik lagi sendiri nih, nggak jelas chargerannya. Oke, langsung saja kita uji RPM-nya, kita pasangkan. Oh ya, ini saya akan uji di low terlebih dahulu, kan ada dua ya, ada high dan low. Kita uji di low terlebih dahulu ya. Kita pasangkan dulu kunci shock. Low, berapa RPM? Di 1600 RPM ya, 1600-an. Sekarang kita ubah ke high. Di 2000-an RPM. Nah, spek tertulisnya di sini untuk spek tertulis itu maksimal RPM-nya di angka 3500, nggak sampai ya teman-teman ya. Untuk maksimal torsinya adalah 280 Nm, nanti kita akan uji. Lalu untuk baterainya 4000 mAh, benar tadi untuk baterainya. Untuk anvilnya setengah inci. Ini setengah inci hot ring ya. Dan ini ada lubang lagi untuk menempatkan bit obeng, 1/4 inci untuk hex-nya. Oke, untuk beratnya include dengan baterai 4Ah adalah 1,69. Kita bulatkan saja di angka 1,7. Jadi lumayan ringan ya teman-teman ya. Oh ya, tadi saya lupa. Untuk mengisi baterai 4Ah ini dari kosong sampai dengan full menggunakan chargeran bawaan membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam ya, 5 jam. Jadi sangat lama. Oke, untuk pengujian torsi, ini torsi maksimal yang tercatat ya, atau yang tertulis adalah 280 Nm. Nah, nanti kita akan uji di 300, 400, 500, dan terakhir 600 Nm ya, untuk torsi membuka. Nanti kita akan uji juga torsi mengencangkan. Ini 300 terlebih dahulu. 300 Nm ya. Nm. Selanjutnya di angka 400 Nm ya. 400 Nm.
400 Nm. Ketiga di angka 500 Nm. Nm. Dan terakhir di angka 600 Nm. 600 Nm. Ini langsung di high ya. Saya uji di high untuk membuka 300 Nm. Ya, 300 Nm kebuka tapi berat sekali ya. Berat sekali. 400. Masih bisa kebuka. 500 Nm. Udah berat ya. Up. 500 masih kebuka, tapi ngos-ngosan ya. 600 kayaknya nggak kuat ya, kayaknya ya teman-teman ya. Kita coba nih ya. Oh, masih bisa. Masih bisa, tapi ngos-ngosan, tidak usah kita naikkan lagi ya. Cukuplah di angka 600 Nm ya. Karena kalau dipaksa 700 takutnya kita merusak. Sekarang kita akan ukur suhunya nih. Di angka 41 derajat ya. Hangat ya. Malah di kunci soknya 46 derajat. Baterai 33 derajat. Untuk harga yang ditawarkan bisa membuka 600 Nm. Menurut saya sih sudah oke nih ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian terbalik ya untuk mengukur torsi mengeratkan dari impact wrench ini. Kita akan eratkan di sini untuk bautnya. Nanti kita akan coba ukur menggunakan kunci momen di torsi 280 Nm ya, atau di 300 saja lah biar kita bulatkan aja. Kita akan kencangkan. Oke, udah kencang ya. Nah, kita akan gunakan kunci momen pada torsi 300. Saya set dulu ya untuk kunci momennya. Oke, ini sudah di angka 300 Nm ya teman-teman ya. 300 Nm. Kita akan coba eratkan. Nanti kalau bergeser berarti kurang dari 300. Tapi kalau langsung bunyi berarti memang 300 ya untuk torsi mengeratkan. Ya, benar. 300 teman-teman. Tidak bergerak ya. Kita coba di angka 400 ya. Kita naikkan ke angka 400.
Ini saya naikkan di angka 400, kita coba. Kalau tidak bergeser berarti 400 ya untuk torsi mengeratkannya. Ya, bergeser. Agak sedikit bergeser ya. Berarti di angka 300-an Newton meter untuk torsinya. Di angka 400 bergeser tadi. Sekarang kita akan coba membuka baut mobil menggunakan kunci sok bawaan yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ini saya menggunakan yang ukuran 17 ya, sesuai dengan laknat yang ada pada mobil saya. Oke, langsung kebuka ya. Langsung kebuka teman-teman. Inilah kalau nggak gunakan pin ya, nggak gunakan pinnya, maka ya gitu, bisa lepas ya. Ini langsung kebuka. Gampang sekali. Kita eratkan. Oke ya. Kita coba lagi yang ini. Langsung kebuka juga. Oke. Dan untuk kualitasnya oke ya, nggak ada masalah ini. Jadi bisa digunakan nih, usable. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin Impact Range dari NRT Pro ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, saya beli Impact Range ini harganya adalah Rp735.000. Kalau kalian mau beli, link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Nah, untuk harga segitu, build quality no complaint sama sekali. Untuk fitur bekerja dengan baik, no complaint juga. Lalu untuk spesifikasinya, saya rasa juga sudah sesuai dengan harganya. Nah, untuk performanya ini kita patut apresiasi ya. Untuk membuka baut di angka 600 Nm bisa, walaupun agak sedikit berat tapi bisa. Untuk mengeratkan di angka 300 Nm. Jadi saya rasa ini cocok ya untuk perbengkelan ringan ya. Kalau kalian hobi ganti-ganti pelek mobil, ini saya rasa juga sudah pas. Nah, satu lagi nih, yang tadi luput ya, satu lagi fitur yang luput tadi, keunggulan menurut saya, bisa dipasangkan bit obeng seperti ini. Dan ini ada magnetnya, jadi ini erat ya, ini erat ini. Nah, ini agak susah juga membukanya karena lumayan erat. Nah, ini untuk perbengkelan sangat-sangat cocok menurut saya. Tapi untuk woodworking, ini menurut saya sih kurang ya, karena kurang cocok, karena torsinya kegedean. Lalu pertanyaannya, apakah pantas harganya Rp735.000? Ya, saya rasa ya oke-oke aja ya. Harga segitu menurut saya sih sudah wajar-wajar saja. Tetapi yang menjadi catatan, ini nggak tahu ya ada garansinya atau tidak. Tapi yang pasti setahu saya, NRT Pro tidak ada garansinya. Tapi kalau kalian beli nanti tanyakan kepada penjual terlebih dahulu. Dan kalau kalian tanya ke saya, Bang, bagaimana dengan durabilitasnya? Terus terang saya nggak bisa komentar banyak di sisi durability ya. Ya, saya berkaca pengalaman saya menggunakan produk NRT untuk meter show masih saya gunakan sekarang sudah 2,5 tahun, masih ada di workshop saya ya, masih saya gunakan dan masih normal. Lalu saya pernah pakai mesin trimmer, jadi trimmer pertama saya itu dari brand NRT Pro, itu saya gunakan selama 2 tahun juga, baru saya jual karena saya ganti baru ya. Pada saat saya jual juga nggak ada masalah sama sekali. Ya untuk meter show itu palingan hanya sekedar kalibrasi aja. Karena kan makin lama kan ada yang kendor-kendor. Nah itu harus dikalibrasi. Untuk performa dari mesinnya sendiri tidak ada penurunan sampai saat ini ya. Ya sekali lagi saya gunakan hanya untuk keperluan hobi. Bukan untuk pekerjaan sehari-hari ya. Ya, jadi bagi kalian yang penghobi saya rasa sih untuk brand NRT Pro ini masih cocok ya. Tapi kalau untuk kerja sehari-hari, saya terus terang nggak tahu bagaimana durabilitasnya kalau digunakan untuk kerja sehari-hari. Oke, kalau ada pertanyaan lagi seputar TD30DC ini, bukan TD, TX30DC ini, silakan diramaikan pada kolom komentar ya. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.